Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Alusen Said Karbala, mahasiswa KPI semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Pancasila yang menjelaskan tentang membumikan Pancasila. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara mulai tergerus, terutama di kalangan milenial. Karena itu, membumikan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mendesak dilakukan. Saat mendirikan negara ini, para pendiri bangsa menetapkan Pancasila sebagai dasar bagi masyarakat untuk berbangsa dan negara dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harapannya, tentu Pancasila menjadi panduan dalam kehidupan bernegara setiap warganya. Namun lambat laun Pancasila justru semakin teralienasi. Pada tahun 2017 lalu, survei Center for Strategic and International Studies, disingkat CSIS, pada 2017 menemukan 9,5% milenial setuju Pancasila diganti sebagai ideologi negara. Memang jumlah yang tidak setuju masih besar, yakni 90,5%. Tapi fakta itu ternyata menjadi sinyal awal kian tergerusnya Pancasila. 3 tahun berselang, komunitas Pancasila Muda memaparkan hasil surveinya tentang milenial dan Pancasila di hadapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Apa hasil surveinya? Mereka menemukan 61% responden yang berusia 18-25 tahun yakni dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan bagi mereka. Lalu ada 19,5% yang netral. Yang mengagetkan, ada 19,5% responden yang menyatakan tidak yakin dengan nilai-nilai Pancasila itu relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Situasi ini sekaligus bisa jadi menunjukkan pergeseran pandangan dan ketidakpedulian generasi milenial terhadap Pancasila. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Ehmas, memprihatinkan kondisi tersebut. Dia mengingatkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam menjalani kehidupan berbangsa. Dia menyadari pemahaman ini sulit terdiseminasikan di kalangan anak muda. Pasalnya, kalangan milenial dengan nilai-nilai sosial baru berbasis modernitas yang mereka adopsi cenderung jauh dari literasi mengenai pandangan-pandangan kebangsaan. Generasi milenial dengan segenap keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di eranya boleh jadi memiliki life skill dalam menghasilkan karya-karya kreatif dan inovasi baru. Namun pada saat yang sama mereka mengalami krisis makna yang menyangkut pandangan hidup berbangsa dan bernegara, ujarnya kepada koran Sindo Selasa 27 bulan 4. Karena itu dia menekankan pentingnya kembali nilai-nilai Pancasila di kalangan milenial dengan cara yang bisa mereka pahami. Saya pikir harus ada strategi khusus untuk menanamkan ruh dan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial. Mereka ini pola pikirnya sudah berbeda zaman dengan kita yang lahir di era 70-an, tutur Robikin. Seperti diketahui, di era Orde Baru, penanaman Pancasila dilakukan melalui Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kepemimpinan otoriter Soeharto mewajibkan masyarakat untuk mengikuti pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Seiring dengan tumbangnya Orba, B7 pun ikut tamat. Robikin menilai sudah tak relevan jika menggunakan pendekatan doktrinasi untuk menanamkan Pancasila. Dibutuhkan strategi yang lebih mengedepankan budaya mendengar daripada menggurui. Kita perlu dengar apa aspirasi anak-anak milenial tentang Pancasila, apa yang mereka inginkan tentang Pancasila, dan seterusnya, katanya. Setelah diskusi itu, baru pemerintah memformulasikan sebuah praktek pemahaman baru tentang Pancasila. Di era revolusi digital atau 4.0 tentunya harus memanfaatkan berbagai platform media sosial dan teknologi informasi TI yang ada. Robikin mengungkapkan ada 5 poin penting yang harus ditanamkan kepada generasi milenial.
Yang pertama itu membangun semangat kebinekaan, yang kedua pengakuan terhadap perbedaan, yang ketiga perlakuan sama terhadap berbagai komunitas, yang keempat penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia, dan terakhir kesadaran bahwa hanya dengan memegang teguh nilai-nilai luhur Pancasila, bangsa Indonesia akan selamat, berkarakter kuat, dan berperadaban unggul di tengah-tengah masyarakat dunia. Ya, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.